Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai ranah argumen saya pada kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan rasa hormat kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta para pengamat debat sekaligus peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2024. Dewan Juri yang terhormat, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pembicara, tetapi sebagai suara yang menyuarakan urgensi dari mosi ini. Perkenalkan, nama saya Ranisha Baby Mertri. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 3 Tapung, yang pada kesempatan kali ini saya berdiri di kubu atau dari tim pemerintah dengan mosi perdebatan. Dewan ini lebih memilih seleksi memasuki perguruan tinggi berdasarkan portofolio dibandingkan seleksi nilai rapor atau tes terstandarisasi. Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim pemerintah yakin mosi ini bukan sekedar wacana, tetapi solusi nyata. Maka Dewan Juri, izinkan saya memulai dengan argumen pembuka. Mari kita definisikan terlebih dahulu mosi kita pada kali ini, Dewan Juri. Yang pertama, portofolio merupakan kumpulan dokumen karya atau pencapaian seorang individu yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan kemampuan, kompetensi, ataupun keyakinan dalam bidang tertentu. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya izinkan saya untuk memasuki ranah argumen saya pada kali ini, Dewan Juri. Adapun beberapa keunggulan dan tujuan dari portofolio ini yaitu yang pertama, dari portofolio ini universitas dapat menilai kreativitas, kemampuan teknis, dan potensi-potensi peserta. Dewan Juri yang terhormat, saat ini di Indonesia terdapat kasus-kasus salah jurusan atau salah masuk jurusan Dewan Juri. Maka hal ini dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus serupa atau kasus-kasus seperti itu, Dewan Juri. Yang kedua, portofolio memiliki keunggulan yaitu melihat dan mengamati keunggulan-keunggulan, kesungguhan, dan pengalaman-pengalaman di bidang yang diminati oleh peserta Dewan Juri. Kemudian yang ketiga, dari tes portofolio ini, universitas bisa memberikan peluang yang lebih besar terhadap siswa-siswa yang unggul di bidang non-akademik Dewan Juri. Dan tentunya hal ini menciptakan keadilan bagi peserta-peserta di universitas, di mana hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, saya pernah membaca dari beberapa artikel Dewan Juri tentang keunggulan dari diterapkannya sistem portofolio ini, Dewan Juri. Sistem portofolio bisa mengembangkan kompetensi holistik dan soft skill dari peserta-peserta calon universitas, Dewan Juri. Portofolio ini menstimulasi perkembangan critical thinking dan creativity lewat refleksi, analisis, dan inovasi dalam proses pembuatan karya. Bukan sekedar hafalan atau soal ujian, Dewan Juri. Kemudian, yang selanjutnya, sistem portofolio ini juga membuat kita mampu menilai komunikasi, organisasi, dan prestasi sekaligus kemandirian siswa yang merupakan aspek penting untuk kehidupan kampus ke depannya, Dewan Juri. Kemudian, saya pernah melihat dari beberapa video yang saya lihat di platform media sosial, yaitu TikTok. Portofolio ini terbukti lebih akurat mengukur potensi profesional dan well-being Dewan Juri. Studi dari video tersebut membahas bahwa portofolio lebih efektif menilai kesehatan mental, kesiapan profesional, serta mengurangi stres Dewan Juri. Kemudian, portofolio juga memiliki keunggulan Dewan Juri. Yang selanjutnya adalah jalur SNBP dan SNMPTN sudah memakai portofolio, khususnya untuk di bidang seni dan olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio lebih sesuai untuk menilai kemampuan praktikal Dewan Juri. Kemudian, selanjutnya, saya pernah membaca sebuah artikel yang berisikan tentang pendampingan pembuatan portofolio di bidang olahraga telah terbukti membantu calon siswa memahami persyaratan dan menghasilkan portofolio yang layak Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, jika nantinya tim oposisi punya kekhawatiran mengenai sistem penilaian tidak konsisten karena karya atau prestasi tersebut bersifat subjektif, sehingga bisa dinilai berbeda-beda. Hal ini bisa terjawab dari saya sebagai tim pemerintah Dewan Juri melalui beberapa mekanisme seperti membuat panduan dan penilaian yang objektif.
Pemerintah bisa menerapkan standar-standar tertentu seperti relevansi dengan jurusan yang diminati oleh peserta-peserta tersebut, Dewan Juri. Kemudian hal ini dapat dianalogikan menjadi chef dan resep makanan, Dewan Juri. Bayangkan, kita memilih seorang chef hanya dari seberapa baik ia menulis resep, bukan dari rasa masakan yang ia buat, Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan tinggi merupakan jenjang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, tidak semua siswa memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang berasal dari sekolah atau dari daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar, keluarga tidak mampu, ataupun sekolah-sekolah dengan fasilitas terbatas. Oleh karena itu, seleksi berdasarkan portofolio rapor menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia, Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, dunia kerja atau kampus butuh bukti atau keterampilan, bukan hanya teori yang tertulis, Dewan Juri. Maka dari itu, kami mengajak Dewan Juri dan pengamat debat untuk setuju dengan argumen kami. Mari kita berhenti menilai masa depan hanya dari angka. Sudah saatnya kita melihat potensi melalui karya. Itulah mengapa saya berdiri di sini sebagai tim pemerintah yang mendukung penuh mosi kita pada kali ini. Terima kasih, bangga menjadi tim pemerintah.